Oleh karena itu sering saya beritahukan bahwa hadis yang menyatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi, terjadi waham, kekeliruan. Apabila salah seorang dari kamu sujud, fala yabruk, maka janganlah dia turun kama yabrukul ba'ir, sebagaimana turunnya onta. Hendaklah dia meletakkan tangan duluan, baru kedua lututnya. Ini wahab, keliru sebagian rawi. Karena bagian pertama dari hadis, janganlah kamu turun seperti turunnya onta, menjelaskan larangan turun seperti turunnya onta. Ma'ruf, onta itu turun pasti depan duluan, bukan belakang. Kalau kita turun tangan duluan, maka pasti menyerupai onta, la syakka fihi, tidak ragu lagi. Oleh karena itu pasti terjadi waham, kekeliruan dari sebagian rawi hadis ini, yang harusnya hendaklah dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, baru kedua tangannya. Sebagaimana pernah terjadi kekeliruan, ingat hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi, pada hari tidak ada naungan di dalamnya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Ini riwayat Bukhari, benar adanya. Tapi dalam riwayat Muslim terjadi kekeliruan. Orang yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu. Waham, keliru. Wajar dalam hadis. Riwayat Bukhari yang tepat, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi riwayat Muslim, tangan kiri yang bersedekah, tangan kanan tidak tahu. Waham. Ini riwayat Muslim. Riwayat Bukhari lah yang benar, terjadi kekeliruan. Umumnya dari rawi-rawi thiqat, waham itu. Oleh karena itu hadis, apabila sujud salah seorang dari kamu, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kama yabrukul ba'ir. Janganlah sujud, janganlah turun seperti turunnya onta. Ini bagian pertama sahih, benar, larangan menyerupai onta turun. Bagaimana onta turun? Itulah yang kita dilarang. Tidak ada pembicaraan bahwa tangan kaki binatang yang berkaki 4 itu, beranggotakan 4 itu, kakinya di depan. Tidak ada pembicaraan itu. Itu yang pertama kali mengangkat adalah Al-Imam At-Tahawi di kitab Mushkilnya. Tapi yang Nabi SAW larang, apabila salah seorang dari kamu sujud, maka jangan dia turun seperti atau sebagaimana turunnya onta. Itu dia inti larangan. Bagaimana turunnya onta? Nah, disitulah kita dilarang. Onta turun depan duluan. Antum pernah lihat onta turun? Sebagian dari antum barangkali, dia depan duluan. Kalau kita turun tangan duluan, sama persis, la syakka fihi, tidak ragu lagi. Bagian yang kedua dari hadis ini terjadi waham, keliru sebagian rawi. Harusnya dia mengatakan wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia letakkan kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Maka tidak serupa dengan onta. Tapi dia mengatakan hendaklah dia meletakkan tangan dulu, baru lutut. Waham. Sebagian ulama mencurigai yang waham karena hadis ini beredar dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Madani, seorang rawi yang thiqah dari keluarga cucunya Hasan bin Ali. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Muhammad anak Abdullah
Abdullah anak Hasan, Hasan anak Hasan, Hasan anak Ali bin Abi Thalib. Dia seorang rawi yang thiqah. Rawi dia Bukhari, bukan Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari dan Muslim tidak pakai. Tetapi dikritik oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa rawi ini apabila meriwayatkan hadis ketika dia sendirian perlu diteliti. Karena itu Bukhari mengatakan la yutaba'u alaihi. La yutaba'u alaihi. Rawi ini tidak ada yang mengiringi dia, mengikuti dia di dalam riwayat yang menunjukkan bahwa rawi ini sendirian. Maka kalau dia sendirian meriwayatkan hadis perlu diteliti. Dan terbukti di hadis ini sebagian ulama mengatakan, sebagian ahlul hadis mengatakan ini terjadi waham terhadap hadis ini.